Kenapa Yesus ditolak di Nazaret? Mari kita bahas. Banyak orang berpikir bahwa jika seseorang melakukan hal yang baik, maka ia akan selalu diterima. Namun Yesus sendiri, anak Allah, ditolak oleh orang-orang sekampungnya, yaitu di Nazaret. Nazaret adalah kampung kecil yang terletak di daerah Galilea. Di sanalah Tuhan Yesus tumbuh dan dibesarkan. Lalu apa yang menyebabkan mereka menolak Yesus? Meskipun mereka mengenalnya sejak kecil. Mari kita lihat. Yesus kembali ke Nazaret setelah melakukan berbagai mukjizat di tempat lain. Dia pergi ke rumah ibadah pada hari Sabat dan membaca dari kitab Yesaya 61 ayat 1 ke 2 yang berisi tentang nubuatan tentang Mesias. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, setelah membaca, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu artinya pernyataan bahwa dia adalah Mesias itu sendiri. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus ditolak? Yang pertama, mereka terlalu mengenalnya secara manusiawi. Mereka berkata, bukankah ia anak Yusuf? Nah, saudara, Lukas 4 ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang yang mereka kenal sebagai tukang kayu bisa menjadi Mesias. Yang kedua, mereka tidak bisa menerima otoritasnya Yesus. Yesus berbicara dengan otoritas dan menyatakan dirinya sebagai penggenap nubuat. Orang Nazaret ingin Mesias sesuai harapan mereka, bukan seperti Yesus yang datang untuk menyelamatkan semua orang. Yang ketiga, mereka tidak mau menerima kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di Lukas 4 ayat 25-27 berkata, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan pada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Lihat, Yesus mengingatkan mereka tentang Elia dan Elisa yang menolong orang-orang non-Yahudi. Lalu ini membuat mereka marah karena mereka menganggap bangsa Israel lebih layak menerima berkat Allah. Yang keempat, hati mereka keras dan penuh kesombongan. Mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus lebih dari sekedar anak tukang kayu. Mereka tidak siap untuk merendahkan hati dan mengakui kebenarannya. Dan sekarang kita lihat bagaimana kita merespons Yesus hari ini. Bapak Ibu semua, apakah kita juga termasuk orang yang menolak Yesus? Karena kita memiliki harapan sendiri tentang bagaimana dia seharusnya bekerja dalam hidup kita. Apakah kita mengeraskan hati terhadap kebenarannya karena kita terlalu mengandalkan pemahaman kita sendiri? Marilah kita belajar dari kesalahan orang Nazaret dan menerima Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh. Nah saudara, Yesus memang ditolak di Nazaret, tetapi itu tidak menghentikan misinya untuk menyelamatkan dunia. Saudara, kita dipanggil untuk menerimanya dengan hati terbuka dan mengikutinya dengan iman. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.